Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saudara jamaah majelis rutin rahimakumullah, pada niki kula dengan sedaya berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghidupkan malam-malam Sya'ban, untuk mengkaji ilmu warisan Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan insyaallah iman Islam kita semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan keberkahan bulan Sya'ban. Insyaallah kita meminta taufik, panjang umur, sehat walafiat, dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan semaksimal mungkin, serta mendapatkan syafaat Ramadan dan syafaat Al-Quran. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya kami mulya, dalam ini penutupan sementara majelis 1 bulan sekali. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah majelis rutin rahimakumullah, kula ngilingaken kita sudah di akhir-akhir bulan Sya'ban. Jangan disia-siakan, karena bulan Sya'ban bulan yang sangat agung, bulan yang banyak keistimewaan. Salah satunya bulan Sya'ban dikatakan oleh Nabi, yaitu bulan Nabi Muhammad SAW. Bulan Sya'ban juga diturunkan ayat tentang sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat setiap kali bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sholawatlah serta ucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat tersebut turun di bulan Sya'ban. Karenanya kata ulama, bulan Sya'ban bulan untuk kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita
Kita tahu keutamaan sholawat itu kuat. Salah setunggalnya saking mulianya sholawat, sampai-sampai di ayat tersebut saderenge Gusti Allah perintah kula dengan sholawat kepada Nabi, Allah dan para malaikat ternyata sholawat juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulangi jauhnya para ulama bahwa sholawat itu adalah amal ibadah yang paling mulia, asyraful ibadah, paling mulia ini amal ibadah. Kenapa? Karena ini Gusti Allah sebelum memerintah kita, Gusti Allah juga melakukan sholawat. Ulang dengan supaya diinginkan kali Gusti Allah melakukan sholat 5 waktu. Tapi Gusti Allah membuat sholat. Diperintah ulang dengan puasa bulan Ramadan. Gusti Allah membuat poso. Diinginkan sedekah zakat. Gusti Allah buatan sedekah buatan zakat. Ulang dengan diinginkan haji, Gusti Allah dibuatkan haji. Tapi khusus sholawat, ulang dengan diperintah sholawat, dan ternyata Allah melakukan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu alasan yang pertama, sholawat itu amal ibadah yang paling mulia. Yang nomor 2, maka sholawat disebut amal ibadah yang paling mulia karena sing jenenge sholawat itu pasti diterami dari Gusti Allah, pasti ditampi dari Gusti Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan hadir hatinya, khusyuk, tak khusyuk, ikhlas, tak ikhlas, yang jenis sholawat itu pasti diterami oleh Gusti Allah. Tapi tak jenis amal ibadah dia ni bahwa ulah jenengan sholat, tak khusyuk juga diterima oleh Gusti Allah. Tak ikhlas sudah diterima oleh Gusti Allah. Karena kita diperintahkan bukan hanya melakukan ibadah, tapi juga melakukan ibadah dalam keadaan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Kita ini diperintah oleh Allah untuk ibadah dalam keadaan ikhlas. Perbuatan ikhlas gak diterima oleh Gusti Allah. Sholat buatan ikhlas gak diterima. Poso buatan ikhlas dibuatan diterani oleh Gusti Allah. Sedekah buatan ikhlas. Napa kok sedekah nggih kepengin diwara wong sing paling dermawan. Kepengin dipuji kali tonggo-tonggo ini. Dan ini gak diterima oleh Gusti Allah. Haji buatan ikhlas, buatan dados haji mabrur. Tadi ini haji ngiper lewat. Apa buatan ikhlas? Dimulai dari haji, lagi diceluk haji ngamuk, gak diceluk apa ngamuk. Kadang-kadang itu lah ya. Padahal di sini haji itu foto baru amal ibadah dia. Haji itu adalah rukun Islam. Rukun Islam itu ya ono sing jenenge salat, ono sing jenenge poso, ono sing jenenge
zakat, ono sing jenenge haji. Lah komen urusan haji tok baru diceluk haji. Oleh sholat boten diceluk sholat. Poso gak diceluk poso, zakat gak diceluk zakat. Urusan haji tok kepengin diceluk haji. Memang enten sebabnya Little Haji itu mulai zaman Belanda sini. Kerajaan singen kasih dijajah kali Belanda, umat Islam itu lemah kekuatannya. Tapi Islam itu semakin kuat. Niku lek ono umat Islam boleh teko haji, langsung teko haji, mlebu pelabuhan daerah Pundi itu Supaya Jakarta dan salah. Batavia. Pulang dari situ masuk membuat perubahan di satu daerah. Napa Islam yang tambah kuat di daerah itu? Sing kepingin pelajari Islam itu kuat gara-gara wong sing mulai teko haji. Wong jenenge penjajah gak bilang agama Islam ini tambah kuat di Indonesia. Akhirnya sing mulai teko haji dikai Little Haji. Masuk oleh di KTP ini untuk isi haji. Nah mulai itu sing ngekei Little Haji itu di tentara Belanda sama ini. Tapi saat ini berubah, berarti kebanggaan dari situ Little Haji. Mau sih kalau dari Little Haji ini karena membuat perubahan di satu daerah. Jadi lewat masyarakat khususnya umat Islam berontak tentang pemerintahan Belanda. Itu yang pertama dicekel ya sing ono KTP Little Haji. Jadi saat ini itu Little Haji itu ke Belanda itu nerimone di wedi sama dia. Dan sama gitu tadi celuk haji kan enggak nol. Mereka yang itu Masya Allah mari berangkat haji. Ya kalau kenal kalinya. Memang mulai alim itu kalau kenal kalau biasanya lo pecah. Berkal mondok. Kalau cukup pecah kan oleh pintu kan oleh sampai pintu dulu pecah. Tak perlu mudah begini. Insya Allah itu Masya Allah sampai yang ini kalau ini berangkat haji larang-larang mulia sedikit pecah. Padahal sampai saat ini kalau jelok Pak Haji. Lihat batu itu aneh. Betul kalau nyantri itu tengkondok kalau itu kuame ini, gambar kopi abote. Lalu setunggal daerah batu itu aneh. Kenapa? Sehingga kopi putih itu tidak oleh nanti kopi putih kecuali bis mulai teko haji baru oleh nanti kopi putih. Makanya waktu santri itu sholat, enten yang jowo sholat teng pondok di pinggir pulau pas. Kalau santri kopi putih kabeh, Masya Allah, santri teng pondok ini hebat. Kalau tak ngerti apa, mungkin kopi putih ya, mulai teko kaji ya. Berarti lah buatan dari kopi putih itu, berarti turun kaji. Buatan mantun dari kopi putih itu buatan mantun. Di Pandal Pulau mikir, saya tentang Pasuruan itu ngaku dan gak ada ini. Apa jadi sing soleh masih bajinya ini kadang-kadang kopi putih. Jadi tiang itu dikatakan niat amal ibadah aneh-aneh. Kali itu buatan diterapi kali itu. Tapi khusus si jenis sholawat masih buatan ikhlas, buatan hadir hati ini. Bis pokok ucap mau sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku Hasan Asy'adili walaupun tidak hadir hati ini buatan ikhlas.
sing jenenge sholawat itu diterima oleh Gusti Allah. Mulane ojo disia-siakno. Kula jenengan iki ojo disia-siakno, ojo sampai lali ke sholawat dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula jenengan iki gak dikengken kali Gusti Kanjeng Nabi, gak dikengken cerita tentang Kanjeng Nabi, bendino sampeyan cerita Kanjeng Nabi. Cukup sampeyan buktikno imane jenengan, imane kok cintane sampeyan dengan Kanjeng Nabi, cukup ngangge sholawat mawon. Ada kongkon hafal cerita Kanjeng Nabi gak usah. Sholawat mawon. Sholawat itu enak. Karena dia itu lek cinta kali sesuatu sering disebut sesuatu tersebut. Kita bal-balan masuk jambruk begini dibalik di bela ini tak bisa dulu. Cinta kali ngomong mawon dari sinetron itu cerita sak jam 2 jam gak kerasa kan. Cinta dengan Kanjeng Nabi itu mek dikengken apa sholawat atau dengan Kanjeng Nabi bisa. Kau nih para ulama paling titik sholawat itu saat ini apa lu kamal dianggap sempurna minimal sholawat itu sedina ping 300. Lo 300 ini boten kata. Saya sampeyan coba sak menit itu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad. Sak menit itu paling itu sekitar 30 sampai 50. Itu sak menit. Wis 30 sak menit. Sholawat 10 menit wis itu 300. Sholawat setengah jam wis itu sekitar 100 setengah jam. Lo sampai berangkat kerja, dia berangkat sekolah, direkan lari-lari ini, berangkat sekolah, di anak ini, wong tua ini, diajari sholawat. Berangkat sekolah lu kadang-kadang 15 menit. Lalu dikali sholawat itu wis itu 300 lebih, bisa-bisa 600. Perjalanan itu kerja itu pulang pergi sekitar setengah jam. Wis gawe perjalanan mawon lek gawe sholawat itu wis insyaallah cedhek nang 1000 sedina. Kawene Kanjeng Nabi sapa wae sing sholawat ping 1000 istiqomah haramallahu jasadahu ala niran. Jasad ini diharamna napa nyentuh api neraka Gusti. Tapi kadang-kadang kalau dengan ini lali gak sholawat dengan Nabi. Di bandar kan, sallallahu alaihi Muhammad, lafaz pokok mawon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sholawat pokok mawon sing paling gampang. Padahal cerita liyane serat bercerita tentang sholawat, waduh males maca sholawat. Tapi ini eman mulanya tugasnya wong tua khususnya masyarakat ini, ayo ngantur-ngantur sholawat dengan Nabi Muhammad. Dihitung-hitung amal ibadah kula jenengan ini sing pasti diterima sholawat nabi. Amal ibadah liyane enggak karu-karuan kula jenengan. Sholat Allahu Akbar sampai salam kadang-kadang pikiran ini wis urusan dunia, urusan utang, berpikiran. Kadang-kadang sholat itu rakaat, 2 rakaat, kadang-kadang lali iki wis pirang rakaat. Napa? Sapa kate khusus. Tapi sholawat iki mawon andalan kula jenengan sedaya. Ayo ojo lali sholawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan faedahnya sholawat malih niki ternyata mancing bungoni malaikat. Malaikat itu bunga aku lagi dengan sholawat dengan Gak boleh Kanjeng Nabi itu innallaha wakkala malakain idza shalla wahidun alayya yaqulul malakani
Gusti Allah itu merintah dua malaikat dikekeng stempel. Karena umat Kanjeng Nabi ini sholawat Kanjeng Nabi langsung malaikat ini kali malaikat dungakno ini. Rofarullah lak muga-muga sampeyan di sepuro kali Gusti. Kula jenengan donga nang Allah dereng tentu diterima. Jalur sepuro nang Allah dereng tentu diterima. Wong maksiat tok. Berarti yang sing maksiat itu mangane maksiat, kerjaane maksiat, duweke dunyane maksiat, donga itu gak mungkin diterani kali Gusti Allah, pasti ditolak. Kalau jenengan iki wis campur halal haram juga. Lah harapan kula jenengan di dungane malaikat iki. Hakikate dungan Allah tapi lewat malaikat. Ngomong malaikat dungakno kula jenengan. Jadi kaya kelibur men. Ya napa ya iki sholawat Kanjeng Nabi entuk dungane malaikat. Di sepuro dosane kali Gusti Allah berkat dungane malaikat. Lah wis dosa niku di sepuro para dosa niku kula jenengan kadadean dosa. Niku awak niki digawe ibadah enteng. Kula jenengan apa sih? Pendati niat bisa, niat kepengin tangi bengi yo ke-14. Ada tangi bengi ke-14. Jauh Imam Hasan Al-Basri nah sing garane sampeyan datangi itu gara-gara sampeyan keaboten mikul dosane sampeyan. Niku sing garane abot nglakoni ibadah. Nah tadi ini ayo mumpung di bulan Saban di akhir-akhir ojo kurang teko 300 Sholawat ping 10 ping 300 niku apa meneh ping 1000 niku didungakno kali malaikat ping 1000 sampeyan untuk maghfirah ampunane Gusti Allah. Kanjeng apa kanjeng ngedepi bulan Ramadan iki. Kula jenengan di bulan Ramadan iki nggih kadang-kadang sregep awal itu. Wonten jalan mawon iki masyaallah kira wis tarawih. Nanti nutup dalam ini malam pertama itu nutup dalam malam pertama itu sampai paling belum dino wis melorot ya seminggu kemana wis kali rongsok terus kemana di akhir-akhir Ramadan usolani kali imam itu makmum meluru yang di sana ngayu kabeh Lho supaya semangat di bulan Ramadan semangat ibadahnya dan ini sing maupun sholawat supaya di sepuluh enteng ngelakoni ibadah di bulan Ramadan Al-Quran dibaca sing gak tau khatam ojo sampai di bulan Ramadan itu gak khatam Al-Quran minimal ping siji khatam Al-Quran lek iso wong siji nggih minimal dek siji omah niku wis tau khatam Al-Qur'an di bulan Ramadan. Entah bapak, entah anak, atau dibagi. Bodo sajus, anake bodo sajus, ibujune bodo sajus, terus kaya tadarusan. Minimal lek iso khatam Al-Qur'an wong siji ya ben omah iki aja sampe khatam Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ramadan terawih. Aja sampe eman terawih iki ono di bulan Ramadan kok. Tapi nggih kula elingaken malih. Sing luwih afdol karo terawih iku salat Isya berjamaah. Ojo terus sholat isya gak jamaah ribut kali sholat tarawih dan ini keliru dia ini. Malah sing jenenge sholat ba'diyah niku luwih afdal karo sholat tarawih.
Sholat tarawih ini memang sholat ba'diyah ditinggal. Kadang dia itu lembonnya belajar itu keliru kabeh. Saat temen itu lek ganjaran jadi itu ganjaran. Tapi lek penting terus lebih penting dari ganjaran itu lebih gede. Khususnya nyambut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan? 3 tahun. Iso-iso malam pertama Lailatul Qadar, iso-iso malam kedua sampai malam terakhir. Itu kesempatan ada Lailatul Qadar. Minimal ojo maksiat. Ojo maksiat. Jauh ini guru-guru di tahun ini untuk menonton ada di masker. Jadi ibu-ibu itu ngisi doyan rasa-rasa, doyan hormon, nanti maskeran ayo. Kayak masker ayo. Jadi enak maskeran ini insya Allah Joko gak ada ngomong, tidak ngomong dikit supaya nopo, ngomong dikit agak bisa gagal lagi, mampu apa itu, jadi gak ngomong, ada rasa-rasa mikir mana, ada nopo mikir mana, dan sing lanang-lanang ini maksiat, akeh-akeh maksiat di moto. Ada sing lanang-lanang bis maskeran, untuk maskeran cangkem biru. Moto ya itu kayak mas. Coba apa Joko gak sampai masih. Nah minimal untuk mendapatkan Lailatul Qadar ojo maksiat terus cobain sholat berjamaah khususnya isya di subuh. Ojo sampai minimal gak sholat berjamaah. Terawih yang pinter syarat. Paling ini terawih itu minggu, tinggal barokah. Itu paling tinggi terawih. Waduh, gak iso. Kepingin cepet-cepet misalnya ono barajoan, ono kelambinya anak, si jenengi masa, tenang sadang ayu lah tadi. Si jenengi Noro Pasifik, Matahari, nang malam Surabaya misalnya. Sholat tawis pingro 2 rakaat, 4 rakaat sholat terawih. Jadi itu minimal. Terus paling akeh ini paling akeh 20. Enggak ada sholat ping 8, boten apa 20 kiyen ini masing-masing. Kadang-kadang dia itu sing iki sholat ping 8. Sing iki sholat 20 bingung. Tukaran masalah dalil padahal sing gak sholat isya itu kuat, tak tau bingung. Bingung habis masalah sunnah. Terus kata sholat terawih sakar, sholat minggu sakar, sholat minggu sakar. Nah, itu di bulan Ramadan. Saat ini kalau jenengan ayo sengaja sholawat dengan Nabi Muhammad SAW supaya nopo dosa ini disepuro kali Gusti Allah di Ramadan enteng. Terus kalau elingan kembali terakhir, lagi di bulan Ramadan. Waktu-waktu santai yang biasa nih kalau dengan damel sholawat, damel istighfar, damel wirid bila di bulan Ramadan sing akeh maca surat Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad. Nanti dawuhe Kanjeng Nabi, Qul Huwallahu Ahad itu ta'jilu thulutsal Qur'an. Padha karo maca sepertiga Al-Qur'an. Maknane napa? Maca ping 3 Qul Huwallahu Ahad itu ganjaran kaya khatam Al-Qur'an. Ping 3 khatam Al-Qur'an. Lah kula jenengan maca ping 300. Dadi kaya sedina niki 100 khatam Al-Qur'an. Di selain tempat membaca Al-Qur'an, tempat membaca Al-Qur'an, waktu nganggur-nganggur jadi sampeyan nek ditakoni khatam ping pira Ramadan, kakek hitung barang menulis. Lha napa iki wis 20 bawah. Padahal yo sak juz saya wis untung-untungan bulan ini. Wong nyetel Qur'an iki kadang-kadang Ramadan, selain bulan Ramadan tak nyetel Al-Qur'an. Ayo, sing pertama saat ini sing kata sholawat dengan Nabi Muhammad SAW.